Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Rekan Nonton. Kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Shinchan My Moving Story Cactus Lark Attack. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Tapi sebelum lanjut, saya mohon dukungan dari kalian dengan cara subscribe channel ini supaya kedepannya dapat berkembang dan terus menghibur kalian. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan kesibukan di pagi hari keluarga Shinosuke. Kita tahu kelakuan si Shinchan ini emang usilnya kebangetan, tapi justru menggemaskan. Sampai-sampai dia hanya ingin memakai celana dalam barunya untuk pergi ke sekolah, untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Di sekolah, benar saja meskipun Shinchan memakai seragam yang lengkap, tapi dia tetap menunjukkan pantatnya kepada Kazama dan memamerkan celana dalam barunya. Sementara itu di tempat kerja, ayahnya Shinchan bernama Hiroshinohara ditugaskan untuk menjadi kepala cabang di Madakumba, Meksiko. Untuk menjalankan bisnis buah lezat yang dihasilkan dari tunas bunga kaktus. Di rumah, ayahnya Shinchan bimbang karena harus pergi ke luar negeri meninggalkan keluarganya. Jadi karena itu dia masih merahasiakannya. Tapi istrinya bernama Misae Nohara, melihat surat tadi dan membacanya. Kemudian mereka membahas masalah itu. Dan sepakat agar semuanya bisa pergi ke Meksiko supaya bisa tetap bersama. Di sekolah, ibu guru memberitahu kepada murid-murid kalau Shinchan akan segera pindah ke Meksiko. Shinchan dengan senangnya menari di kelas. Teman-teman Shinchan seperti Bo, Nene dan Masao menanyakan kebenaran dia pergi ke Meksiko. Shinchan mengatakan karena papanya akan menjadi kepala cabang, jadi dia harus ikut ke sana. Shinchan juga menggoda Kazama, kalau dia iri padanya. Karena Shinchan bakal dikelilingi cewek-cewek yang seksi. Di sini Kazama terlihat serius akan hal ini. Dia mendorong Shinchan sampai terjatuh, dan mengatakan kalau Shinchan tidak ada di sana semuanya akan lebih baik. Karena tidak akan ada lagi anak yang usil. Lanjut cerita, keluarga Shinchan mulai berkemas membereskan semua barang-barang yang ada di rumah. Saat hari di mana akan berangkat, tetangga dan guru Shinchan datang ke sana untuk mengantarkan kepergian mereka. Keluarga Shinchan berpamitan kepada yang lain. Teman Shinchan pun datang ke sana dan memberikan lencana persahabatan mereka. Sementara Kazama, mengurung diri di kamar dan tak mau berpamitan dengan Shinchan meskipun ibunya menyuruh dia. Tak ketinggalan sebelum pergi, Shinchan menggoda gurunya yang cantik, kalau mau menikah dengannya dia berjanji tidak akan pergi. Dan setelah mereka berfoto bersama untuk kenang-kenangan, keluarga Shinchan pun akhirnya pergi. Saat Shinchan berada dalam kereta, Kazama berlari sambil menangis mengejarnya. Dan mengatakan tentang lencana pasukan pembela Kasukabe. Sebenarnya saat itu Kazama marah bukan tanpa sebab. Dia peduli terhadap persahabatannya, dan tak mau jauh dari Shinchan. Lanjut cerita, di bandara Shinchan lagi-lagi menggoda pramugari. Setelah beberapa waktu di pesawat, mereka akhirnya tiba di Meksiko. Semuanya pergi ke pantai untuk jalan-jalan dulu. Di pantai, Shinchan menyapa semua cewek seksi dengan gayanya yang lucu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menggunakan bis. Tak seperti yang dibayangkan, perjalanan mereka sangat jauh dan tempatnya dikelilingi dengan bukit. Di sana mereka dijemput oleh karyawan cabang bernama Hos, yang menggunakan sepeda motor dengan bak terbuka. Setelah sampai, keluarga Shinchan terkejut karena brosur foto rumah yang diberikan, ternyata berbeda jauh dengan yang aslinya. Tapi karena sudah terlanjur, mereka tetap bersemangat untuk menjalankan kehidupan yang baru. Keesokan harinya mereka seperti biasa memulai kesibukan masing-masing. Sebelum berangkat sekolah, Shinchan menyapa orang-orang di sekitar yang melewatinya. Tapi dia sempat penasaran dengan satu gadis yang tidak menjawabnya. Dan mengejarnya sambil memperlihatkan pantat dia padanya. Dia yang kaget langsung menjatuhkan HP-nya, tapi untung saja tertangkap oleh Shinchan dengan jurus anjing lautnya. Lanjut cerita ketika berada di sekolah. Shinchan lagi-lagi menggoda gurunya yang semok dengan mengatakan maukah dia menjadi istri lokalnya. Di dalam kelas juga Shinchan terus menggoda guru itu karena tarian bokongnya. Di tempat lain, ayah Shinchan mengunjungi sebuah perkebunan yang menghasilkan buah dari tunas kaktus. Dia memberikan sebuah surat kerjasama supaya buah itu bisa dikirim untuk dijual di Jepang. Namun wali kota yang bertanggung jawab di sana menolak, karena menurutnya orang asing hanya ingin mengambil keuntungannya saja.
Menurut wali kota juga, berkat buah kaktuslah kota Madakumba bisa menjadi terkenal. Singkat cerita, di sana mengadakan festival kaktus. Shinchan dan keluarganya pergi bersama-sama. Shinchan berkeliling mencari hal menarik, seperti menaiki dan mengambil kaktus sampai dia dimarahi. Tapi dengan tingkahnya, dia malah menjadikannya sebuah lelucon. Dan juga, Shinchan mengganggu pegulat profesional yang sedang pemanasan, dengan cara membalikkan kursi sampai-sampai bokong pegulat itu tertusuk kaki kursi. Shinchan juga bertemu dengan gurunya dan di sana dia mengajaknya untuk menari. Tak lama kemudian kelopak bunga kaktus mulai mekar. Tapi tak disangka, kaktus kecil mulai bermunculan dan memakan orang-orang yang berada di sekitar. Terjadilah kekacauan yang tak terpikirkan sebelumnya. Semuanya mulai berlari menjauh dari sana, kemudian mereka bersembunyi di suatu tempat. Karena Himawari adiknya Shinchan harus ganti popok, ayahnya terpaksa harus pergi ke sebuah toko. Tapi dia ditemani gadis yang akan mengambil charger HP, dan gadis itu sebelumnya yang pernah Shinchan ikuti saat mau pergi ke sekolah yang bernama Francisca. Kemudian setelah sampai, ternyata Shinchan mengikuti dari belakang. Mereka selanjutnya mengambil perlengkapan yang dibutuhkan, tidak termasuk Shinchan yang malah berkeliaran di toko sambil melihat-lihat dan memainkan mobil-mobilan. Tiba-tiba kaktus datang dan mengejarnya. Mereka pergi berlari menuju tempat awal bersembunyi. Kaktus-kaktus berusaha masuk ke dalam, sebisa mungkin mereka menjaganya. Tapi kaktus itu tetap bisa menjangkaunya. Lalu semua orang bergegas berlari menuju sebuah terminal bus. Dengan susah payah, akhirnya mereka semua bisa sampai. Supir mulai menyalakan busnya. Namun Shinchan dan keluarganya tertinggal di belakang. Mereka berlari dengan kencang sampai semuanya berhasil naik. Tapi kaktus itu terus mengejarnya sampai menerobos masuk ke dalam. Karena supir dimakan kaktus, akhirnya bus tak bisa dikendalikan dan terguling. Dan untungnya mereka selamat. Ternyata saat semuanya diam, kaktus itu tak menyerang dan tak memberikan perlawanan apapun. Mereka segera pergi ke taman bermain Sabotenland. Di sana, mereka menyiapkan perlawanan untuk membunuh kaktus-kaktus yang berada di jembatan. Supaya mereka bisa melewatinya untuk pergi ke kota lain. Tapi rencana mereka gagal, karena kecerobohan wali kota saat mengambil buah kaktus. Yang menyebabkan mainan yang diberi dinamit itu menuju jembatan dan meledak di sana. Tapi Shinchan malah menari kegirangan. Kaktus yang hancur berkeping-keping, bersatu kembali dan mulai mengejar mereka. Semuanya terpisah. Shinchan yang bertemu dengan wali kota, langsung memukul kakinya karena pikir wali kota adalah kaktus tadi. Setelah itu datang satu kaktus ke hadapan mereka. Shinchan dan wali kota pergi secara diam-diam. Tapi Shinchan malah kentut karena sudah tak tahan lagi menahannya. Setelah perjalanan berat wali kota menahan bau kentut, akhirnya mereka berhasil menghindar. Ketika Shinchan kencing, kaktus keluar dari semak-semak. Shinchan yang ketakutan menghindar sambil mengeluarkan air kencing. Dan secara tak sengaja, air kencingnya mengenai kaktus. Kaktus itu langsung mati. Dari sini mereka mempunyai senjata untuk membunuh kaktus, yaitu dengan air tidak termasuk kencingnya juga. Shinchan dan wali kota kembali ke tempat bermain Sabotenland. Di sana mereka merencanakan untuk menghabisi Ratu Kaktus. Setelah mendapatkan rencana selanjutnya, keesokan pagi mereka segera bergegas ke posisi masing-masing. Dengan membawa perlengkapan yang dibutuhkan, mereka semua siap untuk bertarung. Karena takut ketahuan dengan suara langkah kaki, Shinchan memberikan sebuah cara berjalan dengan pantat. Tak disangka, mereka berdua langsung bisa melakukannya. Di sana mereka memainkan gitar untuk mengalihkan perhatian kaktus. Pada saat bersamaan, ayah dan mamanya Shinchan bergegas membawa balon ke sebuah penampungan air di kota Madakumba. Sementara itu, Shinchan, Francisca dan gurunya pergi ke bukit untuk memutarkan kran air agar mengalir ke penampungan di bawah bukit. Setelah pertarungan yang sengit dengan kaktus, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misinya. Air mulai mengisi balon yang sudah disiapkan ayah Shinchan sebelumnya. Shinchan bersama gurunya dan Francisca turun meluncur memanfaatkan pipa yang mengarah menuju ke bawah bukit. Dan berhasil mendarat tepat pada balon berisi air. Ratu Kaktus memanggil kaktus lain masuk ke dalam. Dan setelah itu, Ratu Kaktus mulai bangkit dari sana. Wali kota datang tepat waktu dan memancing Ratu Kaktus supaya mengejarnya. Sementara Shinchan dan yang lain mulai menggeser balon yang sudah terisi penuh dengan air.
Setelah pas sasarannya, mereka mulai mendorong balon keturunan dan balon mulai meluncur menuju Ratu Kaktus. Sementara Shinchan malah tidak melepaskan pegangannya sampai dia terbawa. Akhirnya balon mengenai Ratu Kaktus. Tapi ternyata, balonnya tidak meledak seperti yang diharapkan. Ratu Kaktus terus mengajar balon itu. Dan Shinchan yang berada di atas, terombang-ambing akibat hantaman Ratu Kaktus. Shinchan terjatuh dan mendarat di kaki kaktus. Dan dengan hantamannya, Shinchan sampai terbang ke atas langit dan melampauinya. Dari atas Shinchan malah kegirangan. Melihat kesempatan yang bagus, Shinchan langsung mengambil pin dan membuka peniti yang berada di bajunya. Shinchan mulai melakukan manuver dari atas langit, dan menusukkan penitinya pada balon. Akhirnya air mulai mengalir dari dalam balon. Percikan air menghasilkan sebuah pelangi. Dan dengan cepat Ratu Kaktus itu pun mati. Tak disangka, dari dalam Ratu Kaktus semua orang yang ditelan masih dalam keadaan selamat. Di akhir video, Shinchan lagi-lagi menggoda gurunya, dan film pun selesai. Oke, sampai di sini pembahasan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.